Oke, ini udah saya rekam hari ini tanggal tanggal 12 ya Oktober 2020. Kita mulai pelajaran pemrograman C++. Pemrograman C++. Nah, oke lah. Nah, em, ini kita materinya kita nggak main, bukan main apa sih? Kita nggak lebih lebih ke praktikumnya ya, nggak lagi bahas-bahas beberapa dasar teori seperti itu, tapi kita pelajari sedikit aja, cuma nanti apa itu metode, apa ini, ya kita jelaskan sedikit. Presentasi set ini saya presentasikan. Oke, kelihatan kan buka kalian sini? Oke. Mana dia? Yang pertama, kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Nah, kemarin kan saya mau pelajari algoritma, ada beberapa logik ya, operator logik, ada if, ada switch case ya. Habis itu ada increment decrement. Dah, jadi pertemuan ketiga ini kita cuma pelajari ini aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ada beberapa lagi, seandainya setengah jam ini nggak habis, saya buat videonya dulu sedikit, nanti kalian rangkumkan ya. Dari beberapa ini saya geser dulu. Nah, ini saya buat tadi, saya uji coba. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu metode. Nah, sebelumnya kan kita pernah buat seperti ini, contoh nih. Salah. Nih. Nah, pertemuan ke ini. Nah, sebelumnya kan kita harus main ke integer main gitu kan. Nah, ini kan pintunya, sebelumnya kita buat seperti ini. Nah, nanti kita akan menambahkan beberapa metode ya. Ini makanya saya jelaskan si metode ini sedikit. Nah, di sini kita udah pertemuan ketiga. Nah, sini pertemuan ketiga, kita mulai. Yang mau belajar boleh di ini, saya sudah buat juga ini ya. Nah, gini, ini saya nggak payah ngoding lagi dulu, masa saya ngoding lagi. Nah, ini ada metode ya, metode namanya ini metode yang memerlukan return, nilai kembalian. Nah, si metode ini yaitu kumpulan statement atau blok pernyataan yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas khusus dari program kita. Nah, ini metode juga namanya. Dia punya statement, punya parameter, nanti dalam ini namanya parameter, dan yang kalian kerjakan itu dalam ini kan, seperti yang sudah di dalam kurung kerawal. Nah, intinya kita ingin membagi-bagi program. Nah, program ini kita bagi-bagi, bisa kita gunakan kemana di sini ya. Kita coba-coba, nanti kita ulik-ulik programnya. Nah, intinya kita mainkan di integer main ini. Mau nggak mau kita harus main di sini. Nah, yang ini bantuan, nanti misalnya ada mau include mau ambil include apa, kayak ada program yang lain di sini, misalnya metode kedua misalnya gitu. Nah, jadi si integer ini masukkan ke dalam ini. Nah, gitu aja. Ini contoh aja dulu. Jadi sedikit-sedikit kita pelajari biar enak lah ya, biar enak ngertinya. Setelah itu, nah, dalam C++ ini minimal kita memiliki satu metode, karena pada dasarnya main juga merupakan sebuah metode. Nah, jadi
seperti kita bilang tadi, cuman mainnya di sini aja gitu, yang lain bantuan gitu ya. Nah, oke, ini saya udah coba buat, ini sudah saya buatkan A, B. Pertama-tama kita buat ini dulu sebenarnya, yang ada integer returnnya, pengembalian nilai. Sini saya buat nama metodenya itu keliling, dan di yang parameter yang kita lemparkan, yang kita terima dari keliling ini adalah si P dan si L, masing-masing parameternya itu tipe datanya integer. Oke, ini selesai. Di dalam ini sudah ada saya buat juga, ini integer luas. Nah, jadi luas ini kita sudah buat tadi, kemarin, saya lupa juga namanya nih, variabel ya, variabel. Kita sudah menentukan, deklarasikan si variabel, nah, dengan panjang kali lebar. Nah, saya sudah menggunakan ini panjang kali lebar. Nah, hasilnya itu kita keluarkan. Return ini sama kayak kalau pernah PHP itu kayak echo jadinya. Pernah lihat dengar echo kan? Echo tuh tampilkan isi si anak ini itu. Nah, jadi return itu mengembalikan nilai ini. Nah, terus kita gunakan sekeliling ini di suara saya terdengar kan? Dengar, Pak. Oke. Tadi saya lihat tertutup deh. Nah, di dalam main ini saya mendeklarasikan juga, saya membuat variabelnya si integer, si A dan si B. Ini A dan B. Jadi tipe datanya itu integer. Nah, seperti awal tadi juga kita buat outnya itu masukkan panjang sama dengan apa misalnya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi intinya nanti ke samping dia, tanpa ada endline kayak gini. Oke. Ini ada kita buat endline gini, kita langsung aja panjang ke samping. Setelah itu outnya itu kita masukkan lebar. Nah, ini keliling nih nggak tahu nih, ini saya uji coba aja nih, panjang kali lebar itu hasilnya. Dan outnya itu si B, kita masukkan lebarnya. Setelah itu kita keluarkan luas sama dengan keliling. Nah, jadi kita ambilkan punya dia nih. Atau kita buat ini bisa gini, luas. Misal kita tentukan dulu luasnya. Luas, kalau jangan pusing ininya, kita buat si luas sama dengan ini. Kita masukkan. Nah, sini saya masukkan sekeliling ini. Ini sekeliling ini kita nggak payah lagi, kalau di PHP itu payah echo biasanya kan, tinggal salah lagi, sudah ada ininya bawaan. Nah, di sini kita say out, keluarkan nilai dia apa. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita jalankan dulu si ini. Oke. Nah, saya sudah masuk ke dalam folder belajar dan pertemuan ketiga kita. Ini jangan lupa kalau mau jalankan program itu kita compile dulu, karena kita main di main GW ya, main GW. Kalau yang main GW boleh kita buat gini. Kalau seandainya ada yang sudah pernah pakai Visual Studio, udah pakai cara dia sendiri. Yang penting program ini sama dulu, mau hasilnya itu gimana, mau compile-nya itu pakai apa, terserah. Mungkin kalian udah pernah buat apa gitu kan. Nah, jadi saya buat sini, kita panggil nama dia metode CPP dengan nama outputnya minus output. Kita buat metode juga, metode S lah itu kan, metode kita combine. Nah, jadi kita panggil nih si metode ini, tinggal panggil aja metode pakai s.exe ya. Kalau di Windows tuh exe jadi nanti. Oke, masukkan panjangnya 5, kita kan luasnya lebarnya 5, jadi hasilnya itu
25. Bisa juga seperti ini kita buat. Jadi seandainya ini kan terlalu panjang nih kelihatannya, kenapa nggak kita taruh langsung aja di sini gitu, langsung aja di sini kan bisa sebenarnya. Nah ini gunanya nanti seandainya kalian punya beberapa fungsi, misalnya dalam program tuh udah besar kan, nggak mungkin kalian ketik ini rubah. Seandainya nih, oh kelilingnya ini bukan ini formatnya, dia ada panjang ini, panjang kali lebar ditambah 10 misalnya gitu. Nah seandainya di main ini punya, misalnya dalam program itu ada ada 20 lah yang menggunakan keliling ini, kan nggak mungkin kedua-20-nya kita copy, kita pastekan ke tempat-tempat yang program-programnya, kan nggak ingat kita di mana-mana aja. Nah ini gunanya ya, ini biar semuanya bisa terpanggil gitu. Jadi kalau mau rubah satu ya terubah semua jadinya gitu. Jadi kalau seandainya kita buat seperti ini, kita compare lagi, hasilnya 4 kali 5 20, ditambah 10 gitu. Jadi kalau seandainya ada perubahan seperti itu. Nah kalau yang ini sudah, yang kalau metode ini dikatakan metode yang memiliki yang menghasilkan, yang menggunakan return, nilai pengembalian. Setelah ini kita gunakan metode yang tanpa menggunakan return. Kita gunakan, di sini saya sudah buat juga metode dengar namanya. Nah dengar, ini yang kedua. Ini kita CLS dulu, kita hilangkan. Oke. Nah si dengar ini saya sudah buat juga variabel-variabelnya yang bertipe integer, ada panjang, luas, panjang, lebar, dan luas. Oke, ada 3. Jadi saya buat gak seperti awal, panjangnya berapa, luas lebarnya berapa, dan luasnya segini. Nah hasilnya dia nggak ada pakai return lagi. Kenapa? Karena dia sudah pakai metode ini, si voice ini. Nah dia ada 2 cara ada nanti. Oke. Jadi kalau saya udah pakai voice, dengarkan. Nah jadi udah nih nggak pakai nih return ini, dengarkan apa yang saya ngomong nih, kayak gitu. Jadi lebih simple seperti ini sebenarnya. Jadi kita buatkan, jadi kita tinggal di main itu tinggal panggil dengar itu. Udah kita jalankan dulu. Jangan lupa G++ metode dengar. Outputnya itu metode dengar aja lah, kita buat metode dengar. Set. Ini sudah digombel, panggilkan metode dengarnya. Dengar.exe. Ya, sama kayak tadi, kita masukkan 4, masukkan 5, hasilnya ya 20 gitu. Oke. Oke, ini udah kita jalankan si metode dulu. Setelah itu mana? Nah, ini kita masuk ke operator logika. Oke. Saya screenshot dulu sedikit. Tunggu ya. Coba ini mukanya kok nggak kelihatan nih, coba kasih nampak lo.
Saya mau screenshot nih. Yang lain oke, saya screenshot ya. Oke. Nah, jadi ada operator logika. Logika mana dia? Ini saya nggak ada itunya, apa teorinya. Kita langsung aja uji coba. Oh ya, kemarin saya udah ngulik-ngulik juga beberapa script ya. Nah, kemarin ada saya apa? Ini integer coba misalnya kan. Udah integer coba sama dengan boleh gini aja 9 sana. Nah, saya kan kemarin ada bilang konstanta ya, saya langsung ubah ke sini itu jangan salah sebenarnya, tapi kita harus tentukan juga dia apa tipe itu, makanya kita buat sini cons itu. Nah, jadi kalau kita check out sini, kita matikan dulu check out testing itu. Coba dengan nah ini kalau saya compile oke. Nah 9 kan. Kalau sudah konstanta kita coba lagi, kita ubah jadi 12 misalnya. Sebenarnya kan ini rubah jadinya ini 12 juga kan, tapi kalau udah ada konstanta dia nggak bisa lagi. Nah integer nggak bisa lagi kita rubah, udah fix dia mau dirubah apapun nggak bisa lagi. Biasanya digunakan pakai P ya, yang P itu berapa nama 3,14 itu kan. Jadi kalau ada seandainya ada nama yang lain dia nggak bisa, itu sudah ada deklarasinya si konstanta. Seandainya kita rubah ini integer doang tapi kita rubah dia bisa itu. Nah, jadi dari awal 9 kita rubah jadi 12. Nah, intinya dia 12 gitu. Oke. Ini contoh aja, kemarin ada beberapa yang keliru. Nah, oke, kita masuk yang kedua, operator logika. Nah, kita masuk aja ke ngodingnya. Kita new file ya, kita simpan dulu. Logika aja, logika.cpp. Ini keluar set. Nah, yang pertama jangan lupa include dulu, include EOS nya, EO stream. Nah, kita pakai using namespace ya, std. Oke, kejar main aja. Oke, chin get. Nah, kita main di sini. Nah, di sini saya pengen main logika dulu ya sedikit. Jadi nanti di logika itu kita punya operator logika itu salah satunya dia ada 3 sebenarnya, ada banyak sih, tapi yang kita gunakan nanti adalah 3, not, and, dan or. Oke. Jadi kita gunakan ini nanti 3 nih. Nah, di sini kita buat aja data simple lah, data
A katakan sama dengan 3 dan si integer B sama dengan 2. Dah integer hasilnya itu nanti kita tampung di pakai bol lah, hasil set. Nah, kita uji coba dulu si not itu bukan katanya. Nah, sini hasil sama dengan dia pakai tanda seru biasanya not itu. Nah, A sama dengan 3 katanya. Kan sebenarnya iya kan. Nah, jadi kalau hasilnya itu si out hasilnya langsung lah. Nah, kalau di ini hasilnya nanti kalau seandainya nggak pakai ini tanpa ini, artinya ini yang kita pertemuan berapa kemarin ya, komparasi ya, kita bandingkan. Nah, ini bandingkan. Nah, kita kalau kita bandingkan, kita coba dulu logika G plus logika min O logika. Nah, jadi kalau panggilnya itu tinggal logika aja, logika ada Excel. Nah, hasilnya itu true karena betul dia sebenarnya sama dengan tidak sama dengan ini hasilnya. Kita tes lagi, itu saya pakaiin false ya. Nah, jadi 0, dia tidak sama dengan tuh. Ini yang not. Kebanyakan nanti biasanya ada di if nya biasa tuh. Kalau sudah biasa kebanyakan di if nanti. Kita coba aja dulu. Ini setelah ini kita gunakan n. Variable n ini kita hasil dulu, kita langsung hasil sama dengan mana dia nih, dalam kurung dulu A sama dengan 3 dan n B sama dengan 2. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya itu benar. A sama dengan 3 benar dan B sama dengan 2 benar. Jadi hasilnya nanti kita copy aja lah. Nah, hasilnya itu ini kita matikan aja dulu, masa keluarin dulu. Oke, ini kita keluarin yang n nya, hasil katanya. Oke, logika. Nah, jawabannya itu 1. Jadi hasilnya ini true ataupun kayak gini aja kita buat. Nah, ini kita bandingkan dulu ya. A sama dengan 3 itu hasilnya true dan true. Nah, ini true juga nih. Nah, kita uji coba lagi, kita copy paste aja. Ini yang false ya, ini salah, kita buat ini 5 katakan, ini benar. Jadi hasilnya itu false dan true. Ini false dan true n ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya apa gitu, ini kita coba dulu. Ini yang satu, ini kedua. CLS dulu ya. CLS. Nah, di sini kita panggil lagi tadi. Ini hasilnya apa itu? Nah, ini kan 1, ini 1, yang ini 0. Nah, karena kita menggunakan operator n, jadi kita buat lagi satu lagi, 2 lagi lah kita bilang ya. Nah, ini kalau ini tadi benar dan ini salah, kita buat 5. Ini hasilnya ini true, ini false. Jadi ini true, false, true, false,
satu lagi false kita buat ya. Ini 5 kita buat. Ini kan A sama dengan 5 tidak, B sama dengan 5 tidak, berarti ini false. Nah, hasilnya apa? Keluar. Nah, jadi hasilnya tuh ini A sama dengan 3 dan katanya true, dan B sama dengan 2 sama 3 true. Jadi hasilnya 1 true dia. Ini menggunakan algoritma apa, operator logiknya N ya. N ini bisa kita ganti dengan dan ini. Dan itu. Kita simpan. Kita coba ya. Dan nah itu bisa kita gunakan dan itu kan. Nah, oke. Sini sudah kita pelajari. Nah, kita kurung berawal aja dulu. Nah, ini si N udah. Kita coba ke OR tuh apabila hasilnya lagi. Ini kita enter aja. Oke, ini aja. Nah, ini kita gunakan, ini sama juga. Kita copy aja semua nih. Hasilnya biar apa gitu, biar sama. Ini tapi kita ganti OR. Ini OR. Nah, si OR itu dia tandanya bukan itu, dia garis lurus tuh, gitu. Yang di atas enter biasa ada tuh. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya true false, nah, sama kayak tadi, tapi apa hasilnya gitu. Nah, kita uji coba lagi sini. Nah, berhasil. Nah, hasilnya seperti ini. Kebalikan dari si N. Nah, kalau si OR ini seandainya true, apakah benar atau ini benar? Ya, hasilnya 1. Jadi si OR ini seandainya salah satu dia benar, dia langsung true gitu. Seandainya salah satunya itu benar, dia langsung true. Nah, kayak ini ada yang true, false, ya dia langsung true gitu. Nah, seandainya kedua-duanya salah, baru dia salah gitu. Nah, ini yang logik punya si OR, logiknya N OR dan not ya. Ini salah satunya. Oke lah. Berarti ada if. Ini jam 12. Kita akhiri aja ya. Nanti sambungan dari presentasi ini saya gunakan media YouTube aja ya. Kita YouTube kemarin saya ada upload juga, tapi bukan untuk komersial, bukan untuk ini. Saya cuma untuk gunakan punya absensi aja ke ininya. Nah, jadi nanti saya jelaskan ini di YouTube saya. If, switch case, increment, satu lagi ada looping, nanti lupa saya buat looping. Ada 4. Pak, Gimana? Pak mau tanya Pak. Jadi gini Pak, nanti kan Pak kan ada video yang nih Pak kan, yang pertemuan yang nih boleh Bapak masukkan ke YouTube juga Pak? Iya, beberapa udah saya masukkan ke YouTube. Yang kemarin, pertemuan kemarin. Baik Pak. Itulah nanti saya masukkan lagi. Tapi nggak saya bagikan, cuman untuk konsumsi sendiri aja. Tapi kalau kalian mau nanti saya buka aja. Saya Ya kirim Pak, aja. jadi gini Pak kan, ini nih Pak, channel YouTube Bapak tuh. Kenapa? Channel YouTube Bapak tuh kan kami kan belum tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Itu saya cuman untuk presentasikan ke ini aja, ke budiahnya. Tapi kalau kalian mau nanti saya kirimkan aja nanti itunya, linknya aja. Ya Pak, linknya lah tuh Pak. Playlistnya aja nanti ada yang sudah ada, kan ada 3 nanti. Nah, cuman ini aja apa? Hasil kita ininya aja. Dan nanti ada sambungan nanti saya tambahkan ya hasil yang saya kerjakan ini. Oke? Baik Pak. Iya Pak. Nah, ini saya berhentikan. Ini udah ya. Oke lah.
Terima kasih semua. Pertemuannya nanti kita lewat on ini aja. Kalau mau sharing kita sharing di grup ya. Nggak apa-apa, nanti itu bisa diakali nanti. Oke lah, ada pertanyaan lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya oke lah, berarti ini ada cuman 5 orang kita masuk. Tapi kalau masalah absensi nggak perlu kita pikirkan ya. Kita cuman ini aja. Oke lah, terima kasih semua udah mau mendengar. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.